Hai guys, welcome back to my today's video. Aku Cika dan di video kali ini aku akan share gimana cara mengimplementasikan sikap bela negara di era pandemi COVID saat ini. Penasaran nggak? Unsur bela negara mana yang relate sama perilaku bela negara yang bisa kita implementasikan saat ini? Tonton videonya hingga selesai ya. Guys, kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya tentang bela negara, kamu pasti tahu ada 5 unsur bela negara. Aku nggak akan kasih tahu kamu lagi karena kamu udah nonton videonya. Dan kalau kamu belum nonton, kamu bisa klik link di description video biar kamu notice akan keberadaan 5 unsur bela negara tersebut. Guys, di dalam 5 unsur bela negara salah satunya ada unsur keempat, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan menurutku ini sangat relate sama apa yang kita implementasikan di era pandemi COVID-19 saat ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah unsur vital dalam bela negara. Dan dengan kita sadar bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan negara Republik Indonesia, bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang taat hukum dan peraturan yang ada, maka penting banget untuk kita bisa melakukan beberapa langkah yang bisa merepresentasikan sikap bela negara kita saat ini di era pandemi COVID-19. Oke, langsung aja. Yang pertama, stay at home. Dengan kamu tetap di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, jika tidak mendesak, akan membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat kita. Kita tidak pernah tahu siapa carrier-nya, bisa saja orang di dekat kita atau bahkan kita sendiri. And remember that COVID-19 ini menyerang imun atau sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga virus ini bisa tidak kita rasakan karena imunitas kita tinggi atau kuat untuk melawan virus ini. Beda dengan orang lain yang memiliki imunitas rendah dan rentan terjangkit virus apapun termasuk COVID-19. That's why untuk kita better untuk stay at home dan menjadi bagian dari perilaku kita taat pada protokol pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah, berkerumun, dan pergi ke tempat umum jika tidak mendesak. Yang kedua, pemerintah saat ini sangat concern terkait dengan penyebaran COVID yang sangat masif, sehingga pengawalan dan penjatuhan sanksi-sanksi tertentu akan dibebankan kepada mereka yang melakukan pelanggaran di era COVID-19 ini. Contohnya dengan tidak menggunakan masker yang tepat. Pemerintah sangat menghimbau untuk kita tidak menggunakan masker scuba atau jenis buff, karena memang kedua masker ini belum bisa memberikan perlindungan ekstra untuk peredaran virus COVID. Meskipun saat istirahat dan berlari, di dalam mobil sendiri, bersepeda, semua harus menggunakan masker dan mentaati segala bentuk protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dan juga WHO. Memang sih, sometimes unusual seperti ini males banget kita lakuin, tapi please don't be so arrogant or selfish. Kita harus ingat bahwa segala bentuk prevention yang pemerintah upayakan hanya untuk keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang pemerintah lakukan itu atas dasar mengumpulkan pundi-pundi uang denda. No. So please rubah mindset kita untuk lebih sehat dan positif, bahwa segala upaya ini dilakukan untuk keselamatan kita dan kita harus mendukung penuh segala kebijakan pemerintah saat ini dalam menanggulangi COVID-19. Cara untuk mendukungnya ya dengan kita mengikuti protokol kesehatan yang ada, dengan kita menggunakan masker yang tepat, dan menggunakan hand sanitizer secara berkala dan cuci tangan, dan menggunakan alat transportasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga adalah bersikaplah lebih kooperatif dengan petugas yang ingin melakukan pengecekan di kantor atau di lingkungan tempat tinggal kamu. Ikuti arahan dan saran yang diberikan
oleh pihak berwenang agar kita tetap sehat dan terhindar dari rantai penyebaran COVID-19. But be aware, karena banyak juga oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil kesempatan di momen-momen ini, sidak-sidak ini, untuk melakukan pemerasan, penipuan, bahkan hingga perampokan. Jadi kalau kamu merasa ada yang janggal dan si tim inspeksi mendadak tidak menunjukkan identitasnya sebagai civil servant or part of the government, sebaiknya kamu wajib waspada dan langsung menghubungi rukun tetangga atau rukun warga dan pihak keamanan setempat untuk bisa cepat-cepat dimitigasi. Yang keempat, tertular virus COVID-19 bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Ini perlu penanganan serius karena penyakit ini belum memiliki antivirus yang bisa killing at once. At least sudah ada antivirus, tapi kita juga harus bisa menjaga kekebalan tubuh kita dan serangan dari ancaman COVID. Dan tidak perlu memberikan stigma negatif atas korban tersebut. Support mereka untuk terus meningkatkan kekebalan tubuhnya, dan kita juga harus terus menjaga pola hidup dan kesehatan lebih baik lagi dan lebih hijin lagi. Intinya harus saling mengingatkan demi kebaikan bersama ya. Oke, yang kelima, jika kita berada di public spare seperti shelter busway atau stasiun kereta dan ada beberapa orang terlihat berkerumun dan tidak menggunakan masker atau tidak memberi jarak satu sama lain, baiknya kita menegur dengan baik. Menegur tidak harus berteriak untuk bilang, "Hey, itu ada tanda silang, kamu harus jaga jarak." Tidak mesti harus being rude ya, karena memang kita sendiri kalau diperlakukan rude juga tidak berkenan kan. Jadi meskipun memang message yang ingin kita sampaikan adalah mulia untuk kebaikan kita sendiri, better untuk kita menegur lewat tim yang bertugas. Kita beritahu pihak yang berwenang untuk mengingatkan, ini akan lebih baik dan lebih bijaksana karena memang tegurannya langsung oleh orang yang memiliki kapasitas untuk menegur. Tapi in case of tidak ada tim keamanan di situ, ya kita mengingatkan saja dengan halus, "Bapak, Ibu, mohon maaf ya, mari kita bersama-sama menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19." Diksi yang tepat seperti "mari kita, ayo bersama" ini jauh lebih halus daripada kita bilang "jangan duduk di situ" atau "jangan berkerumun", karena memang dengan kita bilang "mari", tidak ada yang akan tersinggung karena memang hal ini bagian dari advice kita kepada someone to join us in doing something together. Ingat, keluarga, teman terdekat adalah inner circle kita yang perlu kita perhatikan, sehingga jangan lupa untuk memberikan support penuh kepada mereka jika mereka memiliki kendala untuk menjaga diri atau melakukan prevention untuk penyebaran COVID-19. Prevention atas penyebaran COVID-19. Dengan mengirimkan masker, mengingatkan untuk selalu memakai hand sanitizer, cuci tangan, tidak berpergian jauh, dan tidak berkerumun, itu akan membantu orang di sekitar kita aware bahwa kehadiran kita untuk saling mensupport agar terhindar dari penularan COVID-19. Once again, aku pesan untuk kamu semua yang sehat, please jangan egois ya. Kamu harus mengikuti semua arahan pemerintah untuk melakukan semua aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan WHO. Jangan merasa kamu kuat gitu ya, terus kamu nggak pakai masker kemana-mana. Jangan merasa kamu juga kuat terus kamu nggak membersihkan diri setelah keluar rumah atau bepergian atau kerja. Karena memang mungkin saja kita carrier dan nyawa keluarga kita terancam jika kita tidak aware. Dan untuk kamu yang sedang berjuang melawan coronavirus, kamu harus bisa sehat. Sugestikan diri kamu untuk bisa bangkit sehat dan pulih dengan mengikuti seluruh anjuran dokter untuk take a rest, minum obat teratur, dan nggak stres akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu semakin cepat sembuh. Ingat, semua hal berawal dari sugesti. Jika kamu mensugestikan diri kamu bisa sembuh, maka body and soul akan bersinergi untuk healing segera. Oke, semoga kita masih diberi umur panjang dan terus memberikan manfaat untuk banyak orang. Stay healthy ya guys. Anyway, thank you so much yang sudah menonton videoku, dan mari tebar manfaat dan kebaikan untuk orang di sekitar kita. Dan tetap bela negara sesuai porsi kita. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. Goodbye.